mana? Mau ketinggalan tadi. Di situ belakang. Kenapa gue kalau mendaki selalu begini nih ya? Bawa Tahu. carrier, bawa ini juga. Beban banget Bil itu Bil. Ini bisa Kantong masuk plastik. sini nggak? Ya itu, awasin itunya. Matras ya kalau mau. Nggak mungkin. Udah Ya. rapat banget gitu. Iya. Ini Iya. masuk situ aja, tas ente aja. Oh, udah tenda sini. Ya udah. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekarang kita sedang berada di base camp. Di base camp. Lu mau kemana? Ya, kita lagi ada di base camp Simlati ini ya. Ini tempat yang biasa kita lihat di YouTube ya, Mi? Tuh. Ya, jadi base camp Simlati ini tadi gokil juga untuk menuju ke arah sini. Itu kita dari parkiran tadi di bawah sana itu perlu parkir motor. Setelah parkir perlu jalan kaki sampai sini, itu jalan santai sekitar 25 menit. Mungkin kalau cepet sekitar 18 menitan kali tadi ya. 15 juga kalau lari. Itu ente aja kali ini. Itu level atlet kali ya. Atlet panjat gunung ada nggak sih? Atlet mendaki gunung. Lu nggak daftar atlet mendaki gunung? Emang ada harganya? Lu kan raja gunung, tau nggak? Simasinya harganya weekdays 29.000, weekend Ada beda. YouTuber lain kayaknya 35.000 udah kayak weekend kayaknya. kayak Ah. berarti enggak ini ya. Untuk parkir motor sekitar 20.000 satu motor. Oke, bagaimana perasaan ente? Ini adalah Gunung Salak dan ente udah kemana-mana, udah ke gunung-gunung yang jauh ya kan? Iya, tapi salak yang di depan mata Wah, lu parah lu, Mi, lu. parah. Karena apa? Gunung Salak ini gunung yang selalu menyapa kita, Mi, di pagi hari itu, Mi, ya kan? Selalu yang membuat kita ini semangat, ya kan? Tapi apa yang telah kita lakukan gitu? Kita selalu ngelewatin Gunung Salak, bahkan tidak pernah terpikirkan untuk mampir ya kan ke Gunung Salak ini. Iya, cuma lewat aja udah. Iya, wah parah kita nih. Semeru udah yang jauh di sana. Tapi kita harus memiliki adab gunung nih. Gitu. Adabnya adalah kita harus ke gunung terdekat dulu. Demi menunjang ekonomi setempat juga. Gitu. Tapi sini udah bagus. Ya, jadi toiletnya juga, toiletnya cukup masih bersih ya, masih bangunan baru soalnya. Ada musola. Itu musola ini. Soalnya Ya, jadi teman-teman untuk yang dari Jakarta, Depok, sekitarnya, tadi bagaimana Mi menuju base camp Cimlati ini? Jadi Cimlati berlokasi di Sukabumi ya. iya, Teman-teman dari Bogor, pokoknya dari Jakarta, Ciawi. Depok, tujuan ambil arah Bogor ke Tajur ya tadi, Tajur arah puncak pokoknya. Tapi pas sampai Ciawi jangan ambil arah puncak, kita ke puncak lagi. Pas sampai Ciawi ambil arah Sukabumi tadi ya. Sukabumi terus lurus terus dari situ sekitar setengah jam ya. Setengah jam lurus terus aja ya, pakai Google Maps aja lah itu. Google Maps-nya tepat kok, akurat Google Maps-nya. Tadi udah kita coba. And then patokannya di sini nih. Tadi kan lurus terus aja. Jangan lupa beli warteg karena di atas apalagi weekday warteg banyak yang tutup ya. Kita nyari warteg agak susah juga tadi. Jadi konsepnya, jadi kita beli warteg tadi, makan bungkus nasi 2 bungkus, jadi untuk siang di pos sekian dan sore makan nasi lagi. Jadi kita nggak ribet guys. Itu efektif. Oke, jelas. Kalau ada yang ditanyakan silahkan WA. Komen. Silahkan komen di bawah. Ke WA sih anjir. Gunung Salak via Cimlati. Ya, jalur ini merupakan jalur tercepatnya untuk menuju puncak manis Salak 1. Puncak tertingginya Gunung Salak. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin mendaki Gunung Salak, jangan sampai salah jalur ya. Karena Gunung Salak memiliki 7 buah puncak dan masing-masing jalur itu bisa sampai di tujuan yang berbeda. Ada di mana kita nih?
di tengah hutan. Hutan belantara di hutan. Jadi quotes luwat itu gimana? Hutan adalah kemewahan. Dan lu merasakan itu, Mi? Iya. Ya. Hutan. Hutan adalah kemewahan. Ini melebihi interior bintang 5 ya, Mi ya? Iya. Melebihi. Keren. Nah, tuh ada itunya tuh. Hotel ya, bukan ya? Itu. Itu resort. Oh, resort. Ya. Juta kali per malamnya, Mi. Ya, guys, ini adalah resortnya nih, resort. Alam terbuka ya, Bil? Iya, wah, ini keren. Tapi ini kayaknya free dah, Mi. Kayaknya free, resort free nih. Oke. Ambil sana ya. Ambil ke arah lurus. No, no. Bukan sini ya, Mi ya? Bukan. Ini untuk menanam pohon guys ya. Ke kebun warga itu kayaknya. Oke. Bagaimana Bung Army sudah start mendaki Gunung Salak? Dari Gimana perasaannya? suasana ya pada umumnya gunung lah ya. Lumayan. Oh, lumayan. Lumayan. Itu ya, bahagia nggak bisa dapat kesempatan mendaki Gunung Salak? Kok bahagia? Kok bahagia? Oh, senang. Berarti kan jarang-jarang. Wah, jarang-jarang ya. Iya. Ya minimal setahun 2 kali lah dia. Aduh, nggak bisa lebih Nggak bisa lebih. cepat lagi daripada setahun 2 kali. Kan musim kemarau pendek Iya. ya. Usahain kita ngejarnya musim kemarau aja biar Iya sih. dapat suasana. Jadi treknya tanah ya, Mi ya. Ini kalau hujan, ini kita beruntung guys, masih musim panas ya, kemarau. Tuh, enak treknya. Ini jalur air loh. Iya. Kalau orang-orang yang udah pernah mendaki, ini jalur air. Lagi hujan deras ribet banget pas ini. Oh. Bil, nih Bil. Ya. Kalau nggak ada tempat duduk biasanya gini nih. Harusnya duduk yang carrier. Nah, biar nggak kotor. Lu telur, ada telur nggak di dalam carrier lu? Oh, itu nggak ada. Nggak ada. Nah, aman lah. Yakin ya nggak ada telurnya ya? Yakin. Terus kalau pendaki lain yang bawa telur gimana nih? Waduh, telurnya keluarin tuh taruh sini, gelar duduk. Bil. Wah, ente ilmu dari mana? Gokil. Lagi ada di mana nih? Akhirnya sampai di pos 1. Oke, pos 1. Nah, tadi berangkat jam 12, sekarang pos 1 jam 13.04. berarti sejam ya? 40 menitan, Mi. 40 menit. Tadi kan 12.20 ya. Oh, 40 menit lah. Dan itu pun kita ya gaya santai tadi kan, Santai. rekam-rekam dulu kan. Iya. Dan sahabat gunung, jadi untuk pos 1 ini tandanya cuma berupa ukiran di pohon yang agak besar itu ya. Pos 1 nggak ada shelter dan nggak ada pos ronda juga. Ya. Are you okay? Gimana, Mi? Pos 1 ke pos 2 jalurnya. Iya, untuk treknya seperti umumnya gunung di Jawa Barat ya, didominasi oleh Gokil ya. hutan yang rapat, lembab, dan berlumut. Jadi untuk jalurnya sendiri dari base camp hingga pos 1 itu masih terbilang landai. Nah, sementara dari pos 1 ke pos 2 itu sudah mulai agak menanjak dan agak melelahkan juga ya. Dan dari sinilah ujian Gunung Salak dimulai. Aduh. Selalu kayak gini. Break dulu. Aneh di depan kan tadi bareng. Dan aneh selalu di depan duluan, Mi. Ente selalu di belakang. Ya. Ya guys.
Jadi bukan maksud saya ninggalin ente gitu. Tapi kenapa secara otomatis gue selalu di ujung depan sana gitu. Ente mau aneh kasih tahu rahasianya nggak nih? Nggak tuh. Rahasianya lu mendaki selalu on fire adalah lu harus siapin pulpen, wi. Ini ilmu mahal, ilmu pendakian. Siapin pulpen mana? Siapa? Udah. Kapan? Ayo, Tintanya mana? ada nih. Oke. Lu harus benar-benar mencintai alam dan dalam keadaan high motivated, Nah, high motivation. Oke. oke. Motivasi tinggi. Dan juga pastikan carrier ente kosong nih. Kurang ajar banget. Ya, itulah guys. Kayak carrier ene. Carrier ane menang gede doang nih. Jangan-jangan selama ini gue di belakang karena emang kayak gue selalu berat ya. Wah, bisa jadi. Bisa aja. Ane orangnya efisiensi nih. Efisien. Hal yang nggak perlu dibawa, nggak usah dibawa. Kami terlihat kelelahan. Lu kok bongkok kayak gitu sih, Mi? Dari tadi bongkok kayak gitu mulu lu. Ini Gitu. karena istirahat pendaki sementara biasanya gitu. Oh, istirahat pendaki. Iya, Istirahat sementara. sementara. Semi istirahat. Semi istirahat. Efeknya apa emangnya? Efeknya Iya. napas jauh lebih lega dibandingin berdiri. Kan dia ngetat nih kalau berdiri. Iya. Kalau begini dia ngeplong. Heeh. Ya, jadi nggak terlalu ketarik. Jadi napas bisa lebih panjang. Bisa relax dikit ya paru-paru ya. Iya. Oh iya. Ya ya oke, ntar gua coba. Gimana, Bill? Akhirnya sampai juga di pos 2 tuh. Lihat Wih, pos 2. mantap juga lokasinya. Ya ampun, 7 tenda mah muat kali ya. muat. Ya beginilah pos 2. Pos yang tidak ada posnya, Mi. Iya. Tidak ada pos kambling di sini. Ya, jadi teman-teman tadi pos 1 ke pos 2 kayaknya lumayan curam tadi. Kita pos 2, kita tidak mendapati pos di sini. Tidak ada pos ronda di sini. Harus ronda. Nggak ada papan catur, nggak ada TV ya. Ya jadi ada ini di dunia catur ternyata melangkah nggak sembarangan melangkah. Jadi ada namanya opening, pembukaan. Lu kalau main sama Grandmaster, lu melangkah kemana sama dia polanya udah tahu gitu. Makanya sama Grandmaster orang awam banget bisa 10 langkah mati karena ada ilmunya. Dia sebutnya gambit, ada gambit raja, Queen Gambit, Dennis Gambit, apalagi tuh, itu kuasa itu. Nah kali di Indonesia ada namanya Gambit pos ronda namanya. Itu para engkong-engkong dan hansip yang menguasai itu tuh. Mereka GG, setara Grandmaster mungkin ya. Pro playernya di situ ya. Top playernya, iya. Dan fakta unik pos ronda adalah di tahun 2000-an pos ronda itu kayak tempat primadona gitu ya. Iya. Iya. Tapi di zaman sekarang pos ronda itu seperti bangunan terbengkalai gitu. Iya. Ya simbol lah sekarang. Simbol ya. Ya kan zaman dulu orang bapak gitu pada suka keluar gitu ya, Iya. kumpul. Ya Allah, indahnya masa-masa itu ya, damai ya kan. Ya tapi sekarang ya faktor zaman, kehangatan persaudaraan di gunung, katanya pendaki gunung era 2000-an 90-an mereka ketemu pendaki asing erat banget tali persaudaraannya gitu. Kalau kita zaman sekarang kayaknya say hello aja ya. Iya. Banyak yang sekedar formalitas aja sih. Formalitas. Sapaan. Sangat disayangkan. Semoga rasa persaudaraan para pencinta alam sama eratnya seperti zaman dulu ya.
karena kita satu tujuan, kita adalah keluarga di gunung gitu, iya kan? Karena kalau ada apa-apa bukan keluarga yang di rumah, sesama pendaki yang nolong loh. So kita buang semua sifat individu karena kita saling membutuhkan. Semoga bermanfaat. Itu terus perjalanan The Star Hunter TV. Oke, gas pos 3. Ada pipa nggak ada ya? Nggak ada. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 3 ya. Jarak dari pos 2 ke pos 3 itu cukup dekat, tadi sekitar 15 menitan tadi ya. Oke. Nah, di pos 3 ini katanya ada sumber air nih. Seperti pos sebelumnya, pos tapi tidak ada shelter atau bangunan apapun di sini. Hanya ada pohon dan suara kehidupan alam ini. Bil, Yep. kan tadi sempat ngambil mata air nih, dan di sini nggak ada petunjuk mata air sama sekali kan? Cuman dilihat pos 3 sama puncak. Nah, arah mata air di sebelah mana, Bil? Kok tahu? Kok tahu sih? Kira-kira Gokil. gimana nih Gue juga mata tadi air? nyari-nyari sendiri. Mm-mm. Arah tadi kiri sana ada sedikit jalan juga. Itu buntu ya. Jadi pas kita baru sampai nih pos 3 nih, kan baru sampai. Lu ambil arah kanan, kan kanan ya. Itu Ya. buntu, jangan ke sana, itu buntu. Mata air arah kiri sana. Ya. Pos kiri sana mata air. Dan ingat itu cukup jauh, 20 menit pulang pergi gitu. Mendaki juga tadi, Naik turun berarti ya? naik turun juga. Aduh, jangan sendirian. Jangan sendirian. Ngeri banget sumpah. Oke, kita apa? Ada petunjuknya nggak? Kita Petunjuknya di ujung sana, Mi. Nanti ada tali gitu. Petunjuknya agak jauh juga. Tapi gue di tengah-tengah deg-degan juga. Aduh. Bahaya serius. Jadi tersesat pertama karena hal sepele. Salah baca jalur. Jadi ketika kita kan jalur gunung kan setapak banget tuh ya. Iya. Setapak kecil. Ketika kita perjalanan balik, nggak tahu ya kita ngeliat ada cabang nih. Cabangnya jalur hampir mirip, kita ambil yang salah. Nah itu dia, itu petaka situ dimulai gitu. So gunung bukanlah game. Gunung perlu berhati-hati tingkat tinggi. Jangan sendirian ke situ. Naik gunung jangan solo lah, saran gue. Itu di delete, solo-solo gitu di delete aja. Jangan dikasih naik kalau perlu. Serius. Oke. Ya kan demi keselamatan dia. Iya betul. Apanya? Gak apa-apa. Udah di atas 5 menit mah aman-aman aja nih. Tuh guys, treknya guys, menanjak. Dari tadi begini. Belantara. Ya teman-teman, sekarang kita perjalanan di tengah-tengah, perjalanan pos 3 ke pos 4 nih. Wah jalurnya parah. Parah ya Mi? Parah.
kagak ada bonusnya. Ada bonus. Kita nggak menemukan jalan datar ya tadi, nanjak terus. Tempat istirahat yang nyaman itu cuman kalau ketemu pos aja. Pos ya, udah istirahatnya di pos aja, datar itu di pos. Iya. Datar dan luas udah. Sumpah gunung ini cukup ekstrim. Untuk ada tuh netizen suka bertanya nih di komentar-komentar, bang kalau Solo gimana, setelah melanjutkan yang tadi, untuk Solo, untuk gunung-gunung yang kesulitannya tergolong ekstrim gitu ya, sebaiknya jangan gitu. Karena apa, kalau ada apa-apa ya kan, Iya. contoh kita sekarang ini nih pos 3 lebih nih, itu dari base camp aja udah jauh banget nih. Iya. Kalau kita terjadi linglung atau kecelakaan, benturan, kita kehilangan kesadaran, siapa yang bakal nolong gitu? Sendirian. Iya. Terus itu lu nggak sadar nih sendirian, dan lu lelah, letih sendirian. Abis itu udara dingin gunung menyerang diri lu gitu. Lu hipotermia dan tidak mendapat pertolongan apapun gitu. Ya sendirian itu akibat Solo gitu. So untuk Solo it's okay, tapi untuk gunung yang ramah, perahu misalnya Papandayan, oke, Solo. Tapi salah, buang jauh-jauh rencana Anda ya, jangan sendirian. Sendirian. Iya. Sendirian, ntar lu jadi Squidward ya. Sendirian. Awal-awal doang ya kan, bahagia ya kan, wah enjoy. Berisiko sekali gitu ya. Jadi kata pakar bijak mendaki gunung sih, mendaki gunung bukan hanya untuk mencapai puncak gitu, tapi mereka yang mampu mengalahkan egonya itu jauh lebih penting. Jadi mereka yang pulang dengan selamat itu adalah tujuan yang sebenarnya, Mi. Iya. Ya kan? Kita habis makan, saya lagi cuci mulut, habis makan jadi makan lagi, cemilan, cuci mulut. Hutan belantara ya kan tuh. Ya guys, hujan ya, Mi ya. Hujan. Aduh. Pertengahan pos 3 ke pos 4. Ini kayaknya akan jadi hari-hari yang gak terlupakan nih. Gunung Salak. Hujan guys. Wah, sensasinya. Bagaimana sensasinya nih? Seperti terkena air hujan. Oh, seperti air hujan. Enggak adrenalin memuncak, enggak? Ya. Oke guys. Ya, tetap happy dan baca doa. Tetap semangat. Kalau Tas ente sebenarnya gue sehat walafiat, cuma tas ente kan isinya apa sih ini? Tenda. Iya, ya berat banget, makanya gue jalan dikit. Ini ya guys, jadi Syarmi ini kakinya kram, kita tukeran tas jadinya. So bagaimana, lu bawa ini ya, gua kan nih tenda keluarin. Nah, di tenda keluarin, ntar gua tenteng tendanya. Tenteng. Terus gue bawa plastik ini kan. Tapi tendanya rawan basah nggak? Basah. Please. Aduh. Jawaban lu diibaratkan seorang cowok yang nembak cewek di tengah umum dan dia mendapatkan kata tidak gitu. Lu bikin gue lemes, tau gak? Aduh. Itu namanya juga tenda tamasya. Bukan tenda adventurer. Bukan. Kok bisa? Iya. Lu kan raja gunung. Apa? Gak punya Adam. Oh, punya Adam. Apa raja klarinet? Iya, baru. Gokil. Ya teman-teman, aduh udah, ini jauh banget perjalanan dengan trek yang total nanjak ya, 70% kali derajat ini ya, 70 derajat ya, kagak ada bonusnya sama sekali, nggak ada. Dan ini jauh banget lagi, nggak sampai-sampai ya,